Ya biasa kadang ya cutting kayak gitu ngechat gitu. Tapi kan mikirnya kan ya mungkin mau ngasih info aja gitu. Pemerintah sadar bahwasannya pendidikan di Indonesia saat ini sedang dikebiri. Iya. Sering-sering chattingan aja. Dimarahin mama. Pertama sih ngechat gabut. Eh, Terus gimana selama kuliah daring kamu udah kenal banyak temen ya? Ya lumayan. Kalau gebetan udah ada belum? Belum. Mas. Ya biasa kadang ya cutting kayak gitu ngechat gitu. Tapi kan mikirnya kan Itu wakil komting saya, yang milih kan saya yang cewek. Yang kita pilih cewek pokoknya sing ayu. Yang namanya manusia normal ya, yang namanya manusia normal itu pasti kalau ada rasa suka itu pasti ada. Ya tapi kita rasa suka itu dalam artian rasa sayang itu dalam artian teman, bukan yang lebih seperti itu. Inisial mungkin masih dirahasiakan. Selama kuliah ini gimana cara kamu bersosialisasi sama teman-teman kamu? Cara sosialisasinya ya mungkin salah satunya dari chattingan itu. Terus kan kadang kalau kita kerja kelompok gitu, itu kan nggak sama itu terus. Jadi kan bisa kenal satu sama lain gitu. Sering-sering chattingan aja. Pertama sih ngechat gabut. Ya balas-balas story WA lah. Komen story. Kok tahu sih Mas? Dan pengalaman dia, kamu harus banyak belajar sama dia. Ajari Mas langsung gas. Kencengin aja, apa itu namanya? ada presentasi kebetulan sama orang itu ya bisa mungkin aku kayak nanti gimana nih kelompokannya, kamu nanti bagian ini ya, aku bagian ini gitu. Jadi ya via chat tetap kayak Bales-bales. Ya walaupun nggak mutu, yang penting itu ada sedikit komunikasi di antara kita yang membuat itu kita itu semakin akrab. Nanti ketika kita ketemu sudah nggak canggung seperti itu. Susah nggak kira-kira sosialisasi kayak gitu? kalau via chat, kalau aku sih kalau misalkan sama-sama nyambung ya nggak susah-susah banget sih. Lagian aku juga kalau misalkan chat juga nggak begitu flat juga, kadang ya terbuka gitu. Oke, selanjutnya menurut kamu apa hikmah yang dapat diambil dari adanya kuliah daring selama pandemi COVID-19? Hikmahnya ya mencari relasi dari luar, dari teman-teman lain. Kita mungkin bisa lebih memanfaatkan teknologi, kan kita juga udah pada zamannya untuk menggunakan teknologi ini. Perjalanan hidup yang kita hadapi memang semua ada hikmahnya ya. Untuk hikmah dari pandemi ini sendiri yaitu Kebanyakan nggak ada hikmahnya, cuma ya Kita dapat bantu orang tua di rumah yang awalnya ketika kita kuliah berangkat pagi pulang sore. Kalau dari aku sendiri bisa belajar sambil rebahan. Oh, itu hikmah berarti. kita bisa lama-lama di rumah, kita lebih dekat dengan orang tua, lebih dekat dengan saudara, kemudian juga Nggak ada hikmahnya? nggak ada. Kan niatnya kuliah ditutup kan buat Bosen lah lihat anaknya yang dia HP mulu, tapi ya Kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada seperti Google Classroom, Google Meet, ya Zoom, itu kan baru ya Mbak. Jadi kita bisa belajar menggunakannya dan kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Kalau dulu kan aku kayak gaptek gitu, kurang tahu teknologi. Ya belajar teknologi lah. kita juga bisa menjaga kebersihan agar lebih bersih lah, karena juga an-nadhofatu minal iman gitu. Dulu itu aku nggak bisa komputer, laptop juga nggak bisa. Tapi semenjak daring ya belajarnya otodidak sendiri. Gitu. Google Classroom juga belum bisa pengoperasiannya. Tapi sejak ini ya alhamdulillah ada dukungan dari tanya-tanya teman-teman caranya gimana, cutting juga ada. Terus dikasih tahu caranya gini-gini lah. Alhamdulillah sekarang udah bisa lah untuk pengoperasian seperti itu. ada sisi positifnya, yaitu kita kalau bisa membantu orang tua itu tadi bisa meredamkan amarah itu tadi ya, kalau kita main HP gini-gini, tapi ketika kita tahu diri, kita bersih-bersih dan lain, itu akan membuat orang tua menjadi bisa menghindari
COVID-19, cara kalau kita kuliah offline kan juga Memutus penyebaran COVID, buktinya tetap naik. Itu angkanya sama aja jadinya. Jadi mending offline gitu ya Iya. kalau sama aja. Senang lihatnya, oh ternyata anak saya itu juga online juga bisa kuliah, juga bisa membantu kegiatan rumah seperti itu. kalau berisiko besar dapat tertular gitu. Oh gitu. Yang terakhir, harapan kamu untuk Indonesia ke depannya? Ya kita sebagai kaum milenial, sebagai generasi penerus bangsa ya sebisa mungkin Cepat sembuhlah negaraku, negeriku ini. Apa harapan kamu untuk Indonesia ke depannya? Harapan saya untuk Indonesia, pemerintah Indonesia, semoga pemerintah sadar bahwasannya pendidikan di Indonesia saat ini sedang dikebiri. Karena untuk bagaimanapun kemarin pada tanggal 2 Desember 2020 SKB 4 Menteri dan bersama Kemendikbud juga bersama Pak Nadiem Makarim, mereka sudah menyatakan bahwasannya setiap instansi-instansi yang ada di Indonesia, pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia, jika ingin melaksanakan kuliah offline itu sudah boleh, tapi dengan syarat instansi-instansi yang akan melaksanakan face to face atau tatap muka atau kuliah offline itu memberikan surat kepada pemerintah kota dan Satgas kepolisian, kemudian juga menjalankan prokes dengan ketat. Dan saya harap Kemenak, Kemendikbud segera menyetujui, segera mendukung untuk perkuliahan offline. Juga semoga dari UIN juga semoga Pak Rektor sendiri, kemudian Pak Dekan, Febi, Dekan semua fakultas semoga menyadari bahwa mahasiswa-mahasiswa baru terkhususnya sedang menjerit kesakitan bahwasanya kita itu sedang dikebirilah. Kita ingin segera offline, kita ingin segera mengenal dunia kampus, kita ingin segera merubah mental kita yang asalnya SMA menjadi mental mahasiswa. untuk mahasiswa kan juga ada peranan sebagai agent of change. Jadi sebisa mungkin ya kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa tersebut. Ya, semoga pandemi COVID ini bisa cepat-cepat kelar. Biar bisa ketemu sama teman-teman, biar bisa kuliah offline gitu. Semoga gak ribut. Ya, bisa kembali normal seperti semula. Saya harap Kemenak, Kemendikbud segera menyetujui, segera mendukung untuk perkuliahan offline. Semoga COVID ini bisa cepat hilang dan kuliah bisa masuk lagi. Terlalu kontra sama pemerintah kan juga nggak baik, Pak. Mengkritik kan juga seharusnya membangun, bukan hanya mengkritik, menyalahkan saja gitu. Ya, semoga Indonesia aman. Aman, tentram semua. Kita harus bisa membuat negara kita atau pemerintahan kita itu semakin maju, dan seperti negara-negara lain kita dapat mengimbangi seperti negara yang sudah berkembang dan maju lainnya. Pengennya cepat lebih baik biar kuliah cepat offline. Pandemi ini segera berakhir dan bisa segera kuliah offline, bertatap muka sama teman-teman dan dosen. Semoga pemerintahannya merakyat untuk rakyat-rakyat kecil yang di pinggiran sana. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Sama-sama. Makasih. Iya, terima kasih.